Audiobook 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Hukum ke-42. Serang si gembala, maka domba-dombanya pasti akan berhamburan. Ketaatan kepada hukum ini. Bagian pertama. Menjelang akhir abad 6 sebelum Masehi, kota besar negara bagian Artena menggulingkan serangkaian penguasa lalim dan keji yang telah mendominasi dunia politiknya selama berdekade-dekade. Kota besar itu malah mendirikan demokrasi yang bertahan selama seabad lebih. Demokrasi yang menjadi sumber kekuasaannya dan prestasinya yang paling membanggakan. Tetapi saat demokrasi itu berevolusi, berkembang pula suatu masalah yang tak pernah dihadapi oleh bangsa Athena. Cara menghadapi orang-orang yang tidak mempedulikan persatuan sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh musuh, yang tidak mengusahakan agar mereka semakin berjaya, tetapi orang-orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri dan ambisi mereka, serta intrik-intrik keji mereka sendiri. Bangsa Athena mengerti bahwa orang-orang ini jika dibiarkan begitu saja akan menabur perpecahan, memecah belah kota besar menjadi banyak golongan, dan memicu kekhawatiran. Semua itu bisa menyebabkan kehancuran demokrasi mereka. Hukuman sadis tidak lagi sesuai dengan Orde Baru yang beradab yang telah diciptakan oleh bangsa Athena. Sebaliknya, warganya menemukan cara lain yang lebih memuaskan dan lebih tidak brutal untuk menghadapi orang-orang yang menderita penyakit egois kronis. Setiap tahun mereka berkumpul di pasar dan menulis di sebuah tembikar, sebuah ostrakon. Namun, individu yang mereka ingin asingkan dari kota itu selama 10 tahun. Jadi, satu nama muncul 6.000 kali, orang itu akan langsung diasingkan. Jika tidak ada seorang pun yang menerima 6.000 suara, orang yang namanya paling sering ditulis di ostraka akan menderita ostrasim selama 10 tahun. Ritual pengasingan ini menjadi sejenis festival. Alangkah menggembirakan mengasingkan para individu yang mengesalkan, yang memicu kecemasan yang ingin lebih menonjol daripada kelompok yang seharusnya mereka layani. Pada tahun 490 sebelum Masehi, Aristides, salah seorang jenderal besar dalam sejarah Athena, membantu mengalahkan bangsa Persia pada perang Marathon. Sementara itu, di luar medan perang, keadilan sebagai seorang hakim telah menyebabkan ia mendapat julukan si adil. Tetapi, seiring tahun-tahun yang lalu, bangsa Athena semakin tidak menyukainya. Ia memamerkan keadilannya, dan mereka yakin bahwa tindakan ini menyamarkan perasaan superioritasnya dan cemoohannya terhadap rakyat jelata. Keterlibatannya di segala bidang politik Athena menjadi tindakan yang menyebalkan. Warga menjadi muak mendengar ia disebut si adil. Mereka takut bahwa ia adalah jenis pria yang suka menghakimi dan angkuh, yang pada akhirnya akan memicu perpecahan besar di antara mereka. Pada tahun 482 sebelum Masehi, meskipun Aristides memiliki keahlian yang tak ternilai harganya dalam melanjutkan perang dengan bangsa Persia, mereka mengumpulkan ostraka dan mengasingkannya. Setelah Aristides diasingkan, jenderal terkenal Themistokles sebagai pemimpin utama kota besar itu. Tetapi banyak tanda jasa dan kemenangan yang ia raih menyebabkan ia juga menjadi arogan dan suka menguasai. Terus-menerus mengingatkan bangsa Athena tentang kemenangannya di medan perang. Kuil yang telah ia bangun, berbagai bahaya yang telah ia hindari. Sepertinya, ia mengatakan bahwa tanpanya, kota besar itu pasti hancur. Jadi, pada tahun 472 sebelum Masehi, nama Themistokles ditulis di ostraka dan pria berbahaya itu segera disingkirkan dari kota besar itu. Tokoh politik terhebat pada abad 5 di Athena pastilah Perikles. Meskipun beberapa kali terancam diasingkan, ia menghindari nasib itu dengan mempertahankan hubungan yang erat dengan rakyat.
Mungkin ia telah mempelajari pelajaran ini saat masih kecil dari guru favoritnya, Damon yang tiada bandingannya, yang lebih unggul daripada semua rakyat Athena lain di bidang kecerdasan, keahlian musik, dan kemampuan retorisnya. Damonlah yang telah melatih Pericles dalam seni memimpin, tetapi ia juga diasingkan karena aura superiornya dan sikapnya yang menghina kepada rakyat jelata, memancing kebencian yang terlalu besar. Menjelang akhir abad itu hiduplah seorang pria bernama Hyperbolus. Sebagian besar penulis zaman itu menggambarkannya sebagai warga paling tidak berharga di kota besar itu. Ia tidak mempedulikan pendapat orang lain tentang dirinya dan ia memfitnah siapapun sesukanya. Ia membuat sebagian orang geli, tetapi membuat lebih banyak orang kesal. Pada tahun 417 sebelum Masehi, Hyperbolus melihat peluang untuk memancing amarah antara dua orang politikus terkemuka zaman itu, Alcibiades dan Nicias. Ia berharap agar salah seorang dari kedua politikus itu diasingkan dan bahwa ia akan menggantikan posisi pria tersebut. Sepertinya kampanye akan berhasil. Bangsa Athena tidak menyukai gaya hidup Alcibiades yang flamboyan dan riang, serta mewaspadai kekayaan dan keacuhan Nicias. Sepertinya mereka yakin bahwa mereka akan mengasingkan salah seorang dari mereka. Tetapi Alcibiades dan Nicias, meskipun mereka bermusuhan, mengumpulkan sumber mereka dan berhasil mengasingkan Hyperbolus. Mereka menjelaskan bahwa sikap Hyperbolus yang keterlaluan hanya bisa dihentikan dengan cara mengasingkannya. Orang-orang yang diasingkan sebelumnya adalah orang-orang yang kuat dan berkuasa. Namun, Hyperbolus adalah seorang badut rendahan, dan setelah ia diasingkan, bangsa Athena merasa bahwa praktik mengasingkan itu telah berkurang derajatnya. Jadi, mereka mengakhiri praktik yang selama hampir 100 tahun telah menjadi salah satu kunci untuk menjaga perdamaian di negara Athena. Ibarat kata, ketika pohon tumbang, monyet-monyet pun berhamburan kemana-mana. Itu berasal dari peribahasa Cina. Ketaatan kepada hukum ini bagian kedua. Pada tahun 1296, para kardinal gereja Katolik bertemu di Roma untuk memilih seorang paus baru. Mereka memilih Kardinal Gaetani. Karena ia luar biasa lihai, pria semacam itu akan menjadikan Vatikan sebagai negara yang amat kuat. Setelah memilih nama Paus Boniface, Gaetani segera membuktikan bahwa ia pantas dianggap hebat oleh para kardinal lain. Ia merencanakan langkahnya jauh-jauh hari sebelum dengan hati-hati dan tidak bersedia berhenti apapun yang menghalanginya. Setelah berkuasa, Boniface segera menghancurkan rival-rivalnya dan mempersatukan negara-negara bagian kepausan. Negara yang berkuasa di Eropa mulai merasa takut kepadanya dan mengirimkan berbagai delegasi untuk bernegosiasi dengannya. Raja Jerman Albert dari Austria bahkan menyerahkan sebagian daerah kekuasaannya kepada Boniface. Segalanya berjalan sesuai rencana sang paus. Namun, ada satu rencana yang tidak berjalan dengan baik, yaitu merebut Tuscany, bagian terkaya Italia. Jika Boniface bisa menaklukkan Florence, kota besar terkuat di Tuscany, daerah itu pasti menjadi miliknya. Tetapi Florence adalah republik yang angkuh dan pasti sulit dikalahkan. Paus harus memainkan kartunya dengan mahir. Florence dibagi menjadi dua golongan yang bermusuhan, golongan Black dan White. Golongan White adalah keluarga saudagar yang baru-baru ini meraih kesuksesan dan kekayaan dengan cepat. Golongan Black adalah golongan yang lebih tua, karena popularitas mereka di mata rakyat, golongan White mempertahankan kendali kota besar. Jadi, golongan Black semakin membenci mereka. Perselisihan antara kedua golongan itu lambat laun semakin sengit. Di sini, Boniface melihat peluangnya. Ia berencana membantu golongan Black mengambil alih kota besar itu, maka
Florence pasti berhasil ia rebut. Saat ia mempelajari situasi tersebut, ia mulai berfokus kepada seorang pria, Dante Alighieri, penulis, penyair, dan pendukung setia golongan White yang terkemuka. Dante selalu tertarik kepada dunia politik. Ia sangat mempercayai republik dan seringkali menegur warga lain karena mereka kurang berani. Ia juga kebetulan merupakan seorang pembicara publik yang paling fasih di kota besar itu. Pada tahun 1300, tahun ketika Boniface mulai berencana mengambil alih Tuscany, warga lain memilih Dante menjabat posisi tertinggi di Florence. Jadi, ia menjadi salah satu dari 6 kepala biara di kota besar itu. Selama masa jabatannya selama 6 bulan, Dante tetap bersikukuh menentang golongan Black dan bertentangan dengan semua usaha sang paus untuk menabur perpecahan. Namun, sebelum tahun 1301, Boniface memiliki satu rencana baru. Ia memanggil Charles de Valois, saudara lelaki Raja Prancis yang berkuasa, untuk membantu menciptakan ketertiban di Tuscany. Saat Charles dan pasukannya berbaris melintas Italia Utara, dan Florence mendidih cemas dan takut, Dante segera muncul sebagai pria yang bisa mempersatukan rakyat, berpidato dengan penuh semangat, menentang ketenteraman, dan berusaha sekuat tenaga untuk mempersenjatai warga dan mengorganisasikan perlawanan terhadap Paus dengan Prancis yang menjadi penguasa boneka. Dengan cara apa saja, Boniface terpaksa menetralkan Dante. Jadi, bahkan walaupun di satu pihak ini, ia mengancam Florence dengan Charles de Valois, di lain pihak, ia mengiming-imingi peluang mengasosiasi, berharap agar Dante mencaplok umpan itu. Benar saja, bangsal Florence memutuskan mengirimkan satu delegasi ke Roma dan mencoba menegosiasikan perdamaian. Sesuai rediksi Boniface, mereka memilih Dante untuk mengepalai misi tersebut. Sebagai orang yang sudah memperingatkan bahwa sang paus yang lihai itu sedang memasang perangkap untuk membujuk Dante agar pergi jauh, tetapi Dante tetap pergi ke Roma. Tiba di sana saat pasukan tentara Prancis berdiri di hadang gerbang Florence, Dante merasa yakin bahwa kefasihannya bicara dan akal sehatnya pasti bisa untuk mempengaruhi si paus dan menyelamatkan kota besar itu. Namun, ketika sang paus bertemu si penyair dan para delegasi Florence, ia langsung mengintimidasi mereka, sebagaimana ia mengintimidasi amat banyak orang. "Berlututlah di hadapanku," ia berteriak dengan suara membahana pada pertemuan pertama mereka. "Menyerahlah padaku, kuberitahu bahwa sesungguhnya di lubuk hatiku yang terdalam, aku tidak menginginkan apa-apa, kecuali menyokong perdamaian kalian." Setelah menyerah, mempertahankan atau kepentingan mereka, kemudian ia menasehati mereka untuk peluang dan meninggalkan salah seorang anggota mereka untuk melanjutkan negosiasi tersebut. Boniface memberi sinyal bahwa pria yang harus melanjutkan negosiasi itu adalah Dante. Boniface berbicara dengan amat sopan, tetapi sesungguhnya sinyal itu merupakan perintah. Jadi, Dante tetap di Roma, dan selagi ia dan Paus melanjutkan dialog mereka, Florence hancur berantakan, tanpa ada seorang pun yang bisa mempersatukan golongan White, dan Charles de Valois menggunakan uang Paus untuk menyogok dan menabur perpecahan. Golongan White pun berantakan. Sebagian dari mereka menginginkan negosiasi, sebagian lain berpihak kepada golongan Black. Setelah menghadapi musuh yang sekarang terpecah dan meragukan diri mereka sendiri, golongan Black dengan mudah untuk menghancurkan mereka dalam waktu beberapa minggu dan melampiaskan dendam yang kejam kepada mereka. Setelah golongan Black berkuasa dengan mantap, Paus akhirnya memulangkan Dante di Roma. Golongan Black memerintahkan Dante untuk pulang ke rumah dan menghadapi tuntutan dan persidangan. Ketika sang penyair menolak perintah itu, golongan Black mengatakan bahwa mereka akan membakarnya hingga mati
jika ia pernah menginjakan kakinya di Florence lagi. Jadi, Dante mulai kehidupannya yang menyengsarakan di tempat pengasingan, mengembara di seluruh pelosok Italia, dipermalukan di kota besar yang ia cintai, dan tidak pernah lagi untuk kembali ke Florence, bahkan setelah kematiannya. Kekuasaan. Di masa lalu, suatu negara secara keseluruhan dipimpin oleh seorang raja dan sekelompok menterinya. Hanya kaum elit yang memiliki kekuasaan untuk dipermainkan. Selama berabad-abad, kekuasaan lambat laun menjadi semakin tersebar dan didemokratisasikan. Namun, tindakan ini telah menciptakan kesalahan persepsi yang lazim terjadi bahwa berbagai kelompok tidak lagi memiliki pusat kekuasaan, bahwa kekuasaan tersebar kepada banyak orang. Namun, sesungguhnya walaupun kekuasaan telah berubah jumlahnya, intinya tetap sama. Mungkin ada lebih sedikit penguasa lain yang kuat yang menguasai keadaan hidup mati jutaan orang. Tetapi ada ribuan penguasa lalim dan keji yang menguasai dunia yang makin kecil dan memaksakan kehendak mereka melalui permainan kekuasaan yang tidak langsung, karisma, dan seterusnya. Di setiap kelompok, kekuasaan terpusat di tangan satu atau dua orang. Karena inilah satu bidang di mana sifat alami manusia tidak akan pernah berubah. Orang-orang akan berkumpul di sekitar seseorang yang memiliki kepribadian kuat, bagaikan planet-planet yang mengorbit matahari. Bekerja keras di bawah ilusi bahwa jenis kekuasaan seperti ini sudah lenyap, sama dengan membuat kesalahan yang tidak kunjung berakhir, membuat-buat energi dan waktu, dan tidak pernah mengenai sasaran. Orang-orang yang berkuasa tidak pernah membuang-buang waktu. Dari luar, mereka mungkin ikut serta dalam permainan tersebut, berpura-pura merasa bahwa kekuasaan dibagikan di antara banyak orang, tetapi di dalam batin, mereka tidak mengawasi beberapa orang dalam kelompok itu yang memegang kartu. Para pemegang kartu adalah orang yang mereka manfaatkan. Ketika beragam masalah muncul, mereka mencari penyebab yang mendasar. Tokoh tunggal yang memiliki karakter kuat yang menyebabkan masalah. Jika orang itu diisolasi atau diasingkan, maka keadaan akan menjadi tenang lagi. Dalam praktek terapi keluarga, Dr. Milton H. Erickson mendapati bahwa jika dinamika keluarga terganggu dan disfungsional, pasti ada seseorang yang merupakan pemicunya, si pembuat onar. Dalam sesi terapinya, ia mengisolasikan si pembuat onar percaya bahwa secara simbolis dengan menyuruhnya duduk terpisah dengan anggota keluarganya, walaupun hanya sejauh beberapa meter saja. Lambat laun anggota keluarganya yang lain pun menyadari bahwa orang yang secara fisik terpisah adalah sumber kesukaran mereka. Setelah Anda menyadari siapa si pemicu masalah, menerangkannya kepada orang lain akan membuat Anda mencapai banyak tujuan. Memahami siapa yang mengendalikan dinamika kelompok adalah suatu kesadaran yang penting. Ingatlah, para pemicu masalah bertumbuh subur dengan bersembunyi di dalam kelompok, menyamarkan tindakan mereka di antara reaksi orang. Pandanglah tindakan mereka, maka mereka akan kehilangan kekuatan mereka untuk mengacau. Satu elemen penting dalam permainan strategi adalah mengisolasi kekuasaan musuh. Dalam permainan catur, Anda mencoba memojokkan raja. Dalam permainan gocina, Anda mencoba mengisolasikan kekuatan musuh di kantong kecil supaya mereka tidak bisa bergerak dan tidak berguna. Seringkali lebih baik bagi Anda untuk mengisolasi musuh Anda daripada menghancurkan mereka. Anda akan terlihat lebih tidak brutal, tetapi akibat tindakan itu tetap sama. Karena dalam permainan kekuasaan, isolasi berarti kematian. Isolasi memiliki manfaat yang strategis. Saat mencoba merayu orang lain, seringkali
bijak bagi Anda untuk mengisolasi mereka dari kalangan sosial mereka yang biasa. Setelah mereka terisolasi, mereka pasti menjadi rapuh dan keberadaan Anda pun pasti semakin mencolok. Dengan cara yang sama, para penipu seringkali mencari beragam cara untuk mengisolasi sasaran mereka dari lingkungan sosial mereka yang biasa. Mengarahkan mereka ke berbagai lingkungan baru di mana mereka tidak lagi merasa nyaman. Di sini, mereka merasa lemah dan pasti lebih mudah menyerah kepada tipuan. Karena itu, isolasi bisa menjadi cara yang dahsyat untuk memanteri orang lain untuk merayu atau memperdaya mereka. Anda pasti sering menemukan orang-orang yang berkuasa, yang telah mengasingkan diri mereka dari kelompoknya. Mungkin kekuasaan mereka telah mempengaruhi mereka, dan mereka menganggap diri mereka superior. Mungkin mereka telah kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang biasa. Ingatlah, hal ini membuat mereka rapuh. Meskipun mereka mungkin berkuasa, orang-orang seperti ini bisa sangat-sangat dimanfaatkan. Alasan mengapa Anda perlu menyerang si gembala adalah karena tindakan semacam itu akan mengecilkan hati domba-dombanya lebih dari tindakan rasional apapun. Ketika Hernando Cortés dan Francisco Pizarro memimpin pasukan kecil mereka melawan kerajaan Aztec dan Inca, mereka tidak melakukan kesalahan dengan berperang di beberapa front. Mereka juga tidak terintimidasi oleh jumlah pasukan yang menyerang mereka. Mereka menangkap kedua raja itu, Moctezuma dan Atahualpa. Kerajaan besar jatuh ke tangan mereka. Setelah pemimpin satu kerajaan tertangkap, pusat gravitasi pun hilang. Tidak ada apapun yang menjadi pusat peredaran, maka segalanya akan hancur berantakan. Tetapkanlah sasaran untuk menjatuhkan para pemimpin, lalu jatuhkan mereka dan carilah peluang yang tak ada batasannya dalam kebingungan yang terjadi setelah para pemimpin itu jatuh. Kembalikan hukum ini. Kejahatan apapun yang Anda lakukan kepada orang manusia sebaiknya dilakukan sedemikian rupa, sehingga Anda tidak perlu takut kalau ia membalas dendam. Jika Anda mengisolasi musuh Anda, pastikan agar ia tidak memiliki sarana untuk membalas dendam kepada Anda. Dengan kata lain, jika Anda menerapkan hukum ini, terapkanlah hukum ini dari posisi superior supaya Anda tidak perlu takut. Tidak perlu takut sama sekali pada kebencian korban Anda. Andrew Johnson, pengganti Abraham Lincoln sebagai Presiden Amerika Serikat, menganggap Ulysses S. Grant sebagai anggota pemerintahnya yang suka membuat onar. Jadi, ia mengisolasi Grant sebagai tindakan pendahuluan sebelum mengusirnya keluar. Namun, tindakan ini hanya memancing amarah sang jenderal hebat, yang merespon tindakan itu dengan membentuk basis pendukung di Partai Republik. Kemudian, dialah yang menjadi presiden berikutnya. Pasti jauh lebih bijak bagi Anda untuk mempertahankan seorang pria seperti Grant dalam kelompok Anda, di mana ia bisa melakukan tindakan yang lebih tidak menyakiti Anda, alih-alih memancing dendamnya. Jadi, mungkin seringkali Anda mendapati bahwa lebih baik bagi Anda untuk mempertahankan orang lain agar berpihak kepada Anda, di mana Anda bisa mengawasi mereka, alih-alih mengambil risiko dengan menciptakan seorang musuh yang marah. Jagalah mereka agar tetap dekat dengan Anda. Maka diam-diam Anda bisa menggerogoti basis pendukung mereka sedikit demi sedikit, supaya ketika tiba saatnya untuk menyingkirkan mereka maka akan jatuh dengan cepat dan keras tanpa mengetahui apa yang menghantam mereka. Hukum 43. Kenalilah hati dan pikiran orang lain. Pelanggaran terhadap hukum ini menjelang akhir pemerintahan Louis XV, seluruh rakyat Prancis sepertinya sangat mendambakan perubahan.
ketika cucu laki-laki dan pengganti terpilih sang raja, calon Raja Louis ke-16 menikahi putri permaisuri Austria yang berusia 15 tahun. Rakyat Prancis melihat kilasan masa depan yang tampaknya penuh harap. Mempelai perempuan sang raja yang masih muda, Marie Antoinette, cantik dan penuh semangat. Ia langsung mengubah suasana istana yang syarat dengan percabulan Louis XV. Bahkan rakyat jelata yang belum melihatnya pun membicarakan Marie Antoinette. Dengan penuh semangat, rakyat Prancis sudah semakin jijik melihat serangkaian kekasih gelap yang telah mendominasi Louis XV. Jadi, mereka menanti-nantikan melayani ratu baru mereka. Pada tahun 1773, ketika Marie Antoinette naik kereta kuda di hadapan publik di jalanan Paris untuk pertama kalinya, gerombolan rakyat yang bertepuk tangan mengerumuni kereta kudanya. Alangkah beruntungnya, ia menulis surat kepada ibunya, berada dalam posisi di mana aku bisa memperoleh kasih sayang rakyat yang banyak dengan harga serendah ini. Pada tahun 1774, Louis XV wafat dan Louis XVI naik tahta. Segera setelah Marie Antoinette menjadi ratu, ia menuruti kata hatinya dengan melakukan berbagai kesenangan yang paling ia sukai. Memesan dan memakai gaun-gaun dan perhiasan yang termahal di kerajaan itu. Memilih model rambut paling rumit dalam sejarah, sehingga sanggulnya menjulang tinggi 91 cm di atas kepalanya. Dan menggelar pesta dansa topeng dan pesta jamuan mewah tanpa henti. Semua kesenangan ini ia bayar dengan berhutang dan ia tidak pernah mempedulikan untuk biayanya atau siapa yang membayar tagihannya. Pada tahun 1792, pasangan raja dan ratu dipindahkan dari istana ke sebuah penjara karena revolusi itu secara resmi menyatakan akhir monarki. Setahun kemudian, Louis XVI diadili, dianggap bersalah dan dihukum mati di tiang guillotine. Saat Marie Antoinette menunggu nasib yang sama, hampir tidak ada seorang pun yang membelanya. Tidak ada satupun mantan temannya di istana. Dan tidak ada satupun anggota kerajaan Eropa lainnya. Bahkan, tidak ada seorang pun anggota keluarganya sendiri di Austria, termasuk saudara lelakinya, yang sekarang menduduki tahta. Marie Antoinette telah menjadi sampah dunia. Pada bulan Oktober 1793, akhirnya, Marie Antoinette berlutut di hadapan tiang guillotine, tidak bertobat, dan tetap membangkang hingga akhir hidupnya. Ketaatan kepada hukum ini. Pada tahun 225 Masehi, Zhuge Liang, pakar strategi dan menteri utama penguasa Shu di negara Cina kuno, menghadapi satu situasi yang berbahaya. Kerajaan Wei telah meluncurkan serangan total kepada negara Shu di utara. Yang lebih berbahaya lagi, Wei telah bersekutu dengan negara-negara Shu selatan yang barbar, yang dipimpin oleh Raja Menghou. Zhuge Liang terpaksa menghadapi serangan kedua dari selatan ini sebelum ia bisa menghalau serangan Wei dari sebelah utara. Saat Zhuge Liang bersiap-siap berbaris ke selatan untuk melawan suku barbar itu, seorang pria bijak di perkemahannya menawarkan nasihat kepadanya. Pria ini berkata bahwa mustahil baginya untuk mendamaikan daerah itu lewat jalan kekerasan. Liang mungkin bisa mengalahkan Menghou, tetapi segera setelah ia berbalik ke utara lagi untuk menghadapi serangan Wei, Menghou pasti menyerangnya lagi. Lebih baik bagimu untuk merebut hati, tutur pria bijak itu. Ketimbang kota besar, lebih baik berperang dengan hati daripada dengan senjata. Kuharap kau berhasil merebut hati orang-orang ini. Kau bisa membaca pikiranku, sahut Zhuge Liang. Sesuai dugaan Liang, Menghou meluncurkan serangannya yang dahsyat. Tetapi Liang memangsa, perangkap, dan berhasil menangkap sebagian besar tentara Menghou, termasuk sang raja sendiri.
Namun, alih-alih menghukum atau menghukum mati para tahanannya, ia memisahkan para tentara itu dari raja mereka, melepaskan belenggu mereka, menjamu mereka dengan makanan dan anggur, kemudian menyapa mereka. Kalian semua adalah pria yang tulus. Aku yakin bahwa kalian memiliki orang tua, istri, anak-anak yang menunggu kalian di rumah. Mereka pasti bercucuran air mata sedih memikirkan nasib kalian. Aku akan melepaskan kalian supaya kalian bisa kembali kepada orang-orang terkasih kalian dan menghibur mereka. Mereka berterima kasih kepada Liang dengan mata basah. Kemudian Liang memanggil Meng Hao. "Jika aku membebaskanmu," tanya Liang, "apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan mengumpulkan pasukanku lagi," jawab sang raja. "Memimpinya untuk melawanmu dalam perang yang menentukan. Tetapi jika kau menangkapku untuk kedua kalinya, aku akan menyerah dan menganggapmu superior." Liang bukan hanya memerintahkan agar Meng Hao dibebaskan, tetapi juga memberinya hadiah berupa seekor kuda dan sebuah sadel. Ketika para letnannya yang marah bertanya-tanya, mengapa ia melakukan tindakan ini? Liang memberitahu mereka, "Aku bisa menangkap pria itu semudah aku mengeluarkan sesuatu dari kantongku. Aku sedang berusaha merebut hatinya. Setelah aku berhasil melakukannya, perdamaian pasti terwujud di daerah selatan." Sesuai janji Meng Hao, ia menyerang lagi. Tetapi para prajuritnya sendiri yang telah diperlakukan Liang dengan sangat baik, memberontak melawannya, menangkapnya, dan menyerahkannya kepada Liang, yang mengajukan lagi pertanyaan yang sama seperti dulu kepadanya. Meng Hao menjawab bahwa ia tidak dikalahkan dengan adil, tetapi hanya dikhianati oleh para prajuritnya sendiri. Ia akan menyerang lagi, tetapi jika ia tertangkap untuk ketiga kalinya, ia akan menyerah dan tunduk kepada superioritas Liang. Selama beberapa bulan berikutnya, Liang mengakali Meng Hao berkali-kali menangkapnya untuk ketiga, keempat, dan kelima kalinya. Setiap kali tertangkap, pasukan Meng Hao semakin tidak puas. Liang telah memperlakukan mereka dengan hormat. Mereka telah kehilangan semangat berperang. Tetapi setiap kali Cukol Liang meminta Meng Hao menyerah, raja terkenal itu mencari-cari alasan lagi. "Kau menipuku, aku kalah karena sial," dan seterusnya. "Jika kau menangkapku lagi, aku bersumpah tidak akan mengkhianatimu." Begitulah janji Meng Hao. Jadi Liang pun membebaskannya lagi. Ketika Liang menangkap Meng Hao untuk keenam kalinya, ia mengajukan pertanyaan yang sama kepada sang raja. "Jika kau menangkapku untuk ketujuh kalinya," sahut sang raja, "aku akan bersumpah setia kepadamu dan tidak pernah memberontak lagi." "Baiklah," sahut Liang, "tetapi jika aku menangkapmu lagi, aku tidak akan melepaskanmu." Sekarang Meng Hao dan tentaranya kabur ke pojok terjauh kerajaan mereka, ke daerah Wuk. Setelah dikalahkan berkali-kali, Meng Hao hanya memiliki satu harapan yang tersisa. Ia akan meminta bantuan Raja Wu Tugu dan Wu. Ia memiliki tentara yang jumlah besar dan ganas. Para prajurit Wu Tugu memakai baju ziarah yang dibuat dari tanaman, yang merambat, yang dianyam dengan rapat, yang direndam di dalam minyak, kemudian dikeringkan hingga menjadi kertas dan tak bisa ditembus. Meng Hao di sisinya, Wu Tugu memimpin barisan tentaranya yang gagah untuk melawan Liang. Kali ini, ahli strategi hebat tampaknya ketakutan dan memimpin pasukannya agar terburu-buru mundur. Tetapi ia hanya memimpin Wu Tugu kepada suatu perangkap. Ia memojokkan pasukan raja di sebuah lembah sempit, kemudian membakar daerah sekeliling mereka. Ketika api itu mencapai para tentara Raja Wu Tugu, seluruh pasukan itu terbakar hidup-hidup. Tentu saja, minyak di baju zirah mereka menyebabkan mereka mudah terbakar. Mereka semua mati. Liang telah berhasil memisahkan Meng Hao dan rombongannya dari para korban di lembah. Sang raja mendapati dirinya sebagai tahanan untuk ketujuh kalinya. Setelah melakukan pembantaian ini, Liang tidak tahan menghadapi tahanannya lagi.
Ia mengirimkan seorang kurir untuk menghadapi sang raja yang tertangkap itu. Ia telah menugaskanku untuk membebaskanmu. Silahkan kerahkan pasukan lain untuk menyerangnya jika bisa. Dan cobalah sekali lagi untuk mengalahkannya. Sambil terseduh-seduh, sang raja ambruk ke tanah, merangkak mendekati Liang. Tiarap di dekat kakinya. "Oh, menteri yang hebat," Meng Hao berseru. "Keagunganmu adalah keagungan sorga. Kami penduduk selatan tidak akan pernah lagi melawanmu." "Apakah sekarang kau menyerah?" tanya Liang. "Aku, putra-putraku, dan cucu-cucu lelakiku amat tergugah oleh belas kasihan yang mulia, yang tidak terbatas untuk menyelamatkan hidup kami. Bagaimana mungkin kami tidak menyerah?" Liang menghormati Meng Hao dengan menggelar pesta jamuan besar. Mengangkatnya lagi menjadi sang raja, menyerahkan kembali tanah-tanahnya yang dijajah untuk ia kuasai. Kemudian kembali ke utara bersama pasukannya dan tidak meninggalkan pasukan penjajah. Liang tidak pernah kembali. Ia tidak perlu kembali. Meng Hao telah menjadi sekutu yang paling setia dan tidak tergoyahkan. Kunci kekuasaan. Dalam permainan kekuasaan, Anda dikelilingi oleh orang-orang yang benar tidak memiliki alasan untuk membantu Anda, kecuali membantu Anda merupakan kepentingan mereka. Jika Anda tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan yang sesuai dengan kepentingan mereka, Anda mungkin membuat mereka bersikap bermusuhan, karena mereka hanya akan menganggap Anda sebagai seorang pesaing. Seorang manusia lain yang membuang-buang waktu mereka, orang yang menaklukkan sikap dingin. Ini adalah orang-orang yang menemukan kunci yang membuka hati dan pikiran orang asing, merayu orang asing itu agar berpihak kepada mereka. Bila perlu memperlunak mereka sebelum menyerang mereka, tetapi sebagian besar manusia tidak pernah mempelajari sisi permainan ini. Ketika mereka bertemu orang baru, alih-alih mundur dan menyelidiki apa yang menjadikan orang ini unik, mereka membicarakan tentang diri mereka sendiri, sangat ingin menegaskan kehendak dan prasangka mereka. Mereka berdebat, membual, dan memamerkan kekuasaan mereka. Mereka mungkin tidak menyadari, tetapi diam-diam mereka menciptakan seorang musuh. Suatu penghambat, karena tidak ada perasaan yang lebih memicu amarah ketimbang merasa bahwa individualitas Anda diabaikan, kondisi kejiwaan Anda sendiri tidak diakui. Tindakan itu membuat Anda merasa tidak bernyawa dan marah. Ingat, kunci untuk membujuk adalah melunakkan orang lain dan mematahkan perlawanan mereka sedikit demi sedikit secara halus. Bujuk mereka dengan pendekatan dua arah. Pancing emosi mereka dan manfaatkan kelemahan intelektual mereka. Waspadalah kepada sesuatu yang memisahkan mereka dengan orang lain. Dan apa persamaan mereka dengan orang lain? Arahkanlah emosi mereka, cinta, kebencian, kecemburuan. Setelah Anda menggerakkan emosi mereka, Anda telah mengurangi kendali mereka dan menjadikan mereka lebih rapuh terhadap bujukan. Belajarlah bermain permainan jumlah. Semakin luas basis pendukung Anda, maka semakin kuat pula kekuasaan Anda. Karena Louis XIV mengerti bahwa seorang yang diasingkan dan tidak puas bisa memicu gerakan ketidakpuasan. Ia memastikan agar ia disayangi oleh anggota stafnya yang terendah sekalipun. Anda juga harus selalu merebut hati lebih banyak sekutu dalam setiap tahap. Nanti pasti tiba saatnya ketika Anda membutuhkan mereka. Membalikan hukum, tidak ada mungkin ada pembalikan dalam hukum ini.